Pemirsa, status Jakarta akan segera berubah dari daerah khusus ibu kota atau DKI menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Yang mengejutkan dalam draft rancangan undang-undang DKJ, gubernur dan wakil gubernur Jakarta tidak lagi dipilih rakyat melalui pilkada langsung, tapi ditunjuk oleh presiden. Lalu bagaimana prosesnya sehingga muncul draft seperti itu? Kita akan tanyakan langsung kepada anggota Komisi 3 DPR RI yang juga anggota Badan Legislasi DPR Taufik Basari. Selamat malam, Bang Tobas. Selamat malam. Oke, Bang Tobas, bagaimana sebetulnya awalnya rancangan undang-undang DKJ itu jadi usulan RUU inisiatif DPR? Ya, RUU DKJ ini memang statusnya adalah usul inisiatif DPR. Kemarin dalam paripurna kemudian disetujui untuk menjadi usul inisiatif dan tahapan selanjutnya adalah RUU ini akan disampaikan kepada pemerintah. Nanti pemerintah akan meresponnya dalam bentuk surpres dan daftar inventarisasi masalah. Dan kemudian selanjutnya akan ada pembahasan di tingkat 1 antara alat kelengkapan dewan yang ditunjuk mungkin adalah Komisi 2 dengan pihak pemerintah. Nah, jadi draft ini masih akan menempuh ya tahapan pembahasan ya bersama-sama dengan pemerintah. Nah, memang usulan ini muncul sebagai bagian dari upaya untuk membuat satu payung hukum bagi Jakarta setelah nantinya Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Ya, memang ada perdebatan di situ. Kalau fraksi Nasdem sendiri, kita sejak awal dalam rapat-rapat pembahasan usulan RUU tersebut sudah menolak ya adanya usulan untuk membuat gubernur itu ditunjuk ya, bukan melalui pemilihan ya. Baik. Bahkan lebih jauh lagi, fraksi Partai Nasdem menghendaki agar pemilihan pilkada untuk Jakarta tidak hanya di tingkat provinsi atau gubernur, tapi juga sampai pada pemilihan wali kota. Termasuk juga DPRD-nya tidak hanya DPRD di tingkat provinsi, tapi juga DPRD tingkat kota. Tapi mayoritas fraksi tetap menghendaki adanya penunjukan ya terkait dengan gubernur untuk daerah khusus Jakarta ini. Ya, tetap melalui pilkada begitu ya. Kemudian begini, menurut Bang Tobas sendiri, wajarkah ketika kemudian publik curiga sebenarnya ini adalah skenario dari eksekutif yang kemudian direncanakan begitu? Apa tanggapan Anda? Ya, memang ya kami dari fraksi Nasdem juga menangkap ada keinginan eksekutif ya juga untuk membuat daerah khusus Jakarta ini tidak lagi melalui pilkada tetapi melalui penunjukan ya. Oleh karena itulah maka karena ini masih ada tahapan berikutnya yaitu tahapan pembahasan, tentu kita juga berharap adanya partisipasi publik untuk turut mengawal proses pembahasan ini sehingga bagi pihak-pihak yang memang tidak menghendaki penunjukan dan tetap menghendaki adanya pilkada itu bisa terus juga memberikan masukannya, memberikan aspirasinya, termasuk juga melobi pemerintah, melobi fraksi-fraksi di DPR ya, sehingga kemudian kekhawatiran kita bahwa nuansa demokratis di dalam pemilihan atau kita memiliki pemimpin di DKI atau di DKI Jakarta ini bisa kemudian tidak lagi seperti yang ada dalam usulan pada saat ini. Jadi masih ada waktunya, masih ada tahapannya, dan sama-samalah mari kita kawal proses ini ke depannya. Ya, masih ada waktunya, masih ada tahapannya, tapi sebetulnya secara proporsi ada berapa fraksi yang setuju maupun tidak. Kemudian fraksi mana sih sebetulnya yang pertama kali mengusulkan pasal tentang gubernur ditunjuk oleh presiden? Ya, gini, ada usulan dari tim ahli ya, kemudian ada dukungan dari beberapa fraksi ya terhadap usulan tersebut. Tapi kalau yang menolak sejauh yang saya ingat itu Nasdem dan PKS. Ya, nanti saya coba cek apakah PKB juga menolak atau tidak. Tapi yang jelas dari fraksi Nasdem sendiri ya kita berdebat memang di dalam proses rapat-rapatnya. Dan terakhir kita juga tetap menolak khusus untuk pasal itu ya. Sementara pasal-pasal lainnya yang kita anggap tidak masalah yang bisa kita diskusikan selanjutnya. Jadi posisi Partai Nasdem adalah kita menerima ini dengan catatan bahwa ini dapat diusulkan sebagai satu usul inisiatif DPR, tetapi fraksi Nasdem tegas-tegas menolak usulan terkait bahwa untuk gubernur itu
diangkat ya, bukan dipilih melalui suatu pilkada. Ya mudah-mudahan kita akan terus berjuang ya ketika nanti masuk dalam tahapan berikutnya untuk memastikan agar tetap ada pilkada, tapi tentunya butuh juga dukungan dari kalangan masyarakat, dan kita juga akan melobi-lobi fraksi-fraksi lain termasuk juga meyakinkan pemerintah bahwa pilihan untuk menjadikan gubernur itu ditunjuk itu bukan pilihan yang tepat bagi masyarakat di daerah khusus Jakarta ini. Ya, kita akan awasi bersama bagaimana prosesnya di DPR RI. Semoga tidak ada yang serba kilat disahkan gitu ya, seperti undang-undang yang sebelumnya pernah ada. Terima kasih Bang Tobas sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.